Rudiana untuk mengaku ini nama-nama pelakunya, diceritakan kronologisnya oleh AF, diarahkan untuk memberikan keterangan seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi ini atau menolaknya, menyanggahnya? Terima kasih. Apapun itu yang berkembang ya, yang tadi disampaikan juga oleh kesaksiannya saudara Dede yang mengatakan bahwa dia dipaksa. Tapi segala sesuatu itu kan kita tidak bisa melihat dari sudut satu sisi ya. Dan apalagi ini sudah prosesnya sudah berjalan, sudah diuji di pengadilan seperti itu. Taruhlah kalaupun misalnya saudara Dede dia mencabut kesaksian karena dia merasa direkayasa, diarahkan seperti itu. Tapi kalau kita bicara ya, kita kalau tadi ada Bang Guntur menyatakan itu adalah kebenaran gitu ya. Kalau buat saya sih saya tidak sependapat itu adalah suatu kebenaran saat ini ya. Karena kan itu harus diuji lagi gitu kan. Harus melalui proses-proses lagi untuk Kebenaran mengatakan versi Dede berarti gitu ya. Iya, bahwa itu adalah suatu kebenaran gitu kan. Nah, kita bisa melihat lagi, tapi yang pasti semua proses itu kan sudah dilakukan dan saya menyatakan bahwa sebenarnya paksaan atau arahan itu bisa aja nggak ada kan. Dan kenapa setelah berlalu 8 tahun begitu, apalagi ini kayak triggernya dari munculnya film Pina gitu kan. Muncullah pernyataan-pernyataan yang mengatakan oh ini sebenarnya tidak benar gitu kan. Nah tapi saksi itu kan bukan hanya saudara Dede kan. Ada lagi yang lain. Jadi fakta yuridisnya itu kan ada kesesuaian kan, harus ada kesesuaian. Betul. Ini saksi yang lain ada Dede, ada AF, ada Liga Akbar. Ini kalau posisinya nih AF, Dede dan Liga Akbar mengakui bahwa ini adalah keterangan palsu. Hanya AF sendirian kalau berbicara soal saksi. Iya. Taruhlah seperti itu, tapi kan masih ada yang berbeda pendapat kan? Kan AF kan masih tetap dengan kesaksiannya kan? Masih tetap dengan kesaksiannya. Nah, apalagi prosesnya itu juga kan putusan ini kan sudah ingkrah ya. Udah ingkrah dan sudah juga pernah dilakukan banding, pernah juga dilakukan kasasi gitu kan. Nah, itu sudah melalui proses-proses yang sesuai prosedur. Kalau kita bicara misalnya, oh ini peradilannya tidak benar. Oh ini hakimnya semua tidak benar. Sekarang pertanyaannya berapa institusi, berapa orang yang terkait dengan kasus ini. Dari kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, hakim, majelis hakim dari kehakiman. Nah sekarang kenapa sih bisa jaksa menerima pelimpahan kasus itu? Kalau misalnya dari awal itu dianggap oh ini tidak ada suatu kebenaran. Oke, sebentar sampai sana. Bang Guntur, ini hanya kebenaran versi Dede saja dan setelah 8 tahun kenapa baru sekarang dia mau muncul untuk memberikan kesaksian? Jadi begini, sebenarnya bukan 8 tahun. Sejak pertama kali ketika Dede ini diminta oleh AF ya, dipanggil untuk menemani AF ke Polres gitu. Ini belum tahu apa-apa dia. Datang ke Polres, dijemput oleh Dede, oleh si AF ke Polres. Di Polres ketemu dia dengan Rudiana, gitu. Diminta supaya menjadi keterangan. Dia bilang, saya tidak mengetahui ini peristiwa, saya tidak tahu. Sudah. Iya, itu sudah dijelaskan oleh Dede tadi. Pertanyaan kenapa baru sekarang? Kenapa waktu itu tidak? Kenapa baru sekarang? Karena pada saat itu kesempatan itu tidak ada. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Bang Farhad, kesempatan itu muncul kembali. Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, gitu. Sehingga ini menjadi hak dia, hak Dede untuk menyatakan kebenaran peristiwa yang dia alami sendiri, ya, bahwa itu tidak ada, gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi dasarnya bagi Dede. Oke, saya mau ke Pak Ari kalau gitu. Pak Ari, ini PK sudah masuk nih, memori PK sudah disampaikan, bukti-bukti baru sudah disampaikan, dan meyakini adalah kecelakaan, murni kecelakaan dari pihak mereka. Ya. Nah, dari kacamata Anda sempat di kepolisian melihatnya, ini bisa sejauh ini agak melenceng berarti kan dari kecelakaan sampai kasus pembunuhan. Kemudian ada muncul yang namanya Dede bilang ini kesaksiannya di rekayasa, begitu. Ya, jadi kalau pengamatan saya ya, PK ini diajukan kepada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil kepada
putusan pengadilan yang dulu memenjarakan mereka. Ya. Sasaran PK itu adalah itu. Ya. Ya. Sasaran PK bukan kepada Pak Rudiana yang merekayasa segala. Tidak. Sasaran PK adalah untuk menganulir putusan yang dulu itu memenjarakan 8 orang itu. Betul. Karena proses persidangannya banyak kejanggalan. Betul. Ya. Itu yang dinamakan PK. Nah, tadi ya, apa yang disampaikan oleh itu tadi Pak Dede itu tadi, seandainya itu disampaikan dulu di dalam persidangan tahun 2016 itu, pasti putusannya nggak seperti ini, kan gitu kan? Seandainya siapa yang mencabut Liga Akbar ya. itu dulu disampaikan di dalam persidangan seperti itu, hakim tidak akan memutus seperti yang sekarang ini terjadi. Nah, ini adalah perdebatan antara suatu kebenaran, ya gitu kan. Sementara yang dulu itu, kebenaran itu adalah sudah diuji dengan berkas yang diperiksa oleh jaksa, artinya itu berkas itu sudah diuji, formalitasnya sudah, dan materialnya sudah cukup untuk menuntut. Betul. Sudah diuji oleh hakim di pengadilan tingkat negeri, tidak ada dissenting opinion. Nah sebentar Pak Ri, tahan dulu sana. Tadi Mas Farhad bilang Dede kesaksiannya nggak pernah didengarkan ya. Bang Guntur bilang ya di pengadilan. Bagaimana itu proses peradilannya bahwa saksinya nggak dihadirkan? Saya kan tidak tahu apakah itu disampaikan apa tidak. Bapak-bapak ini kan juga tidak mengatakan. Tetapi di dalam putusan pengadilan itu kan ditulisnya kan semuanya kan kayak gitu. Keterangan ini begini, keterangan ini begini gitu. Makanya begini ya. Yang diperdebatkan sekarang adalah kebenaran. Kan gitu kan. Mungkin yang disampaikan tadi benar, saya akui itu mungkin benar. Apa yang disampaikan oleh Kata itu benar semua gitu. Cuman kan pada waktu persidangan yang dulu itu kan tidak pernah ada yang ngaku seperti sekarang ini. Akibatnya jadilah putusan yang seperti ini. Oke, nah, sebentar. kalau itu mau dikoreksi, pakai PK ini Bu, gitu loh. Di PK itulah tadi yang dulunya tidak pernah muncul di pengadilan itu, semua bukti-bukti itu sampaikan sehingga nanti pada hakim yang memutus PK itu bisa menggali ya keadilan yang ada di dalam masyarakat itu, rasa keadilan gitu ya. Tadi, itulah maka saran saya tunggu PK ini bisa mengoreksi apa tidak. Itu. Jadi begini ya, jadi di dalam perkara 04 itu para terpidana itu, Dede itu tidak pernah hadir. Ya. Dede itu tidak pernah hadir menyampaikan keterangannya di pengadilan. Kalau kita baca putusan 04 itu, disebut ketidakhadirannya itu karena memang dia tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan BAP-nya dibacakan karena dia disumpah. Pak. Saya tidak menyangkal itu, Pak. Saya tidak menyangkal itu. Iya. Saya kan hanya mengatakan seandainya keterangan Dede itu tadi yang seperti diomongkan tadi itu ada di persidangan, maka putusannya nggak persis seperti ini, Pak. Ya, ini kan Bapak tidak ada di persidangan, ini Pak. Ini kejanggalannya itu. Ini kan tidak ada di persidangan. Sekarang majukanlah di PK itu, Pak. Gitu loh. Saya tidak menyangkal itu. Dia gini enggak sama sekali dia, Pak. Baik, Pak Ri. Saya juga tidak takut PK itu kalah, polisi enggak. Dede itu kebenaran itu. Oke. Dede menjelaskan nggak ke Bang Guntur kenapa 8 tahun lalu dia tidak hadir di persidangan, hanya BAP-nya saja yang dipakai. Jadi kalau kita perhatikan keterangannya ya, pernyataan dia yang mengaku itu ya, bahwa pada saat dia diminta untuk jadi saksi dia sudah menolak sebenarnya. Tapi diarahkan sudah. Nanti saya beritahu. Apakah dia diintimidasi akhirnya sampai tidak, menerima? ini dengar dulu. Ini tafsir lagi apakah itu intimidasi atau tidak ya. Ini tafsir lagi kalau pertanyaan intimidasi atau tidak. Tapi pertanyaan dia diminta ya. Ya kan kalau diminta kan bisa nolak. Kalau dia nggak takut, dia nggak salah kan dia bisa nolak. Dapat uang nggak waktu dia? Tidak. Dia tidak ada uang, tidak ada dijanjikan seperti itu. Tapi yang jelas dia diminta. Kemudian ditanya, ini si Dede nih, dia bilang. Terus nanti kalau sidang bagaimana? Nggak usah hadir. Ya, ini nggak usah hadir. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan. Yang bilang nggak usah hadir tadi siapa? Rudiana. Oke. Ya, berdasarkan keterangan Dede menyatakan seperti itu. Sehingga di dalam putusan kita melihat ternyata dia memang tidak hadir, keterangannya dibacakan gitu loh. Ya, di bawah sumpah. Tetapi kalau kita kembali kepada keterangan Dede, bahwa Dede pun hanya 1 kali dipanggil di Polres, diperiksa, dan kemudian dia tidak pernah disumpah. Nah, ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi permasalahan ya terkait dengan perkara ini. Maka kita berusaha untuk mengungkap
seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Saya bisa memahami bagaimana Dede berusaha jujur, tapi saya juga bisa memahami Pak Ari mengatakan kenapa waktu itu kalau memang nggak diintimidasi kenapa nurut-nurut aja. Apakah apa yang posisi yang menguntungkan buat Dede sampai dia harus mengikuti arahan Rudiana dan Aep? Jadi kalau ini kan bicara soal relasi kuasa ya. Pada saat itu Dede tidak tahu, dia dihadapkan seorang polisi, diminta untuk memberikan keterangan dan dinyatakan sudah sampaikan saja, nanti diberitahu. Oke. Dan kalau kita perhatikan kembali keterangannya, bahwa dia itu bingung dan takut. Dua hal ini, bingung dan takut. Kita harus melihat profil Dede. Dia bingung dan takut pada saat itu. Oke. Ya, kenapa takut? Karena dia sudah berada di dalam Polres dan kemudian berhadapan dengan Rudiana. Oke, baik. Nanti saya akan lanjutkan. Mbak Indri, ini ada relasi kuasa, takut menghadapi polisi sehingganya akhirnya dia nurut aja yang disampaikan oleh Pak Rudiana. Tapi nanti direspon, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.